Mari Oke. kita panggil Ini dia. untuk yang juara 2. Nah ini dari JBC ya, JBC Citra Indah gitu ya. Vokal grupnya merdu, orangnya juga lucu-lucu. Apakah masih lucu? Ini dia Pak Yan Jonggol. Yes. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Pertama-tama terus terang ya, saya lebih deg-degan dari kemarin lomba sebenarnya. Karena lomba itu penontonnya sedikit saudara waktu itu, sekarang lebih banyak, jadi saya terus terang deg-degan banget. Tapi saya tetap maju terus, karena saya sekarang udah bawa supporter lebih banyak dari yang kemarin. Kemarin supporter saya cuma 5 orang saudara-saudara. Sekarang ya kurang lebih 9 orang lah. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Yan Jonggol. Karena saya bukan berasal dari Jonggol, saya berasal dari Priuk sebenarnya. Cuma karena saya gereja baptis Jonggol, jadi saya kasih nama Yan Jonggol aja. Biar gampang ingatnya gitulah. Kan? Jadi berbicara tentang Priuk, Priuk itu identik dengan premanisme saudara-saudara. Saya gede di Priuk, lahir di Priuk, udah mulai agak dewasa gitu baru saya pindah ke Jonggol. Jadi di Priuk itu saya punya tetangga, itu orangnya sangar banget, sangar. Badannya tatoan semua dan saya nggak tahu kerja apa, dia berangkatnya pagi, pulangnya sore. Itu badannya tatoan, jadi kalau berangkat dia pakai kaos lengan pendek, itu tatonya saudara-saudara. Bisa bayangkan tuh, jagal kota. Saya pikir, wah ini pasti preman nih. Tukang potong orang yang pasti nih, jagal kota ya kan, tukang jagal di kota. Jadi orang gak ada yang berani saudara-saudara sama dia, pada takut. Termasuk saya juga takut saudara-saudara. Jadi satu kali, secara kebetulan dia mau mandi. Dia mau mandi, dia pakai anduk. Pakai anduk itu keluar, akhirnya dia buka baju. Baru saya lihat tato aslinya saudara-saudara. Ternyata apa tatonya itu? Jagalah kebersihan kota. Ternyata dia tukang sapu, saudara-saudara. Dia kerjanya tukang sapu di pasar. Akhirnya mulai saat itu, ya saya nggak takut lagi sama dia gitu. Ternyata dia orangnya asik juga. Jadi selain sangar Priuk itu, ternyata ada masih nyimpen wilayah tempat yang angker-angker, saudara-saudara. Jadi saya kos waktu itu masih bujangan ya. Jadi saya kos di depan kamar saya itu ada yang bekas orang gantung diri. Jadi tempatnya cukup serem. Waktu itu saya baru pindah. Baru pindah ke situ ternyata baru beberapa hari ada yang kesurupan. Kesurupan, jadi orang-orang ramai tuh kumpul ya. Terutama yang dekat-dekat kamar begitu kumpul, ya udah dipegangin nih. Jadi ada yang berdoa, yang orang muslim baca-baca ayat kursi. Yang Kristen berdoa, cuma saya yang gak bisa berdoa saudara-saudara. Saya gak bisa berdoa, saya bisanya cuma doa makan aja. Karena kalau doa makan, makin cepat doanya, makin banyak yang suka sama saya. Jadi saya gak bisa berdoa waktu itu, jadi saya cuma megangin aja. Tapi nih yang kesurupan gak keluar-keluar saudara, lama banget. Udah didoain, dibacain ayat kursi sama yang muslim, tapi gak keluar. Bahkan kayaknya udah ada yang tumpang tangan juga saya lihat tuh. Nah waktu itu saya pakai kalung salib. Jadi karena saya udah kesel nih, orang yang kesurupan gak keluar-keluar, saya sabet aja pakai kalung salib. Tiba-tiba begitu saya sabet, kok keluar? Saya jadi bingung juga, kok keluar dia? Saya bingung kan, padahal saya gak baca doa apa-apa. Jadi begitu selesai, saya tanya sama ibu kosnya, Bu tadi ada kejadian gini-gini. Saya ceritain lah kronologisnya seperti itu. Kok dia dibacain dari segala ayat gitu, gak keluar-keluar ya Bu setannya. Giliran saya sabet pakai kalung salib, keluar. Oh iya Mas, dulu yang gantung diri orangnya budek katanya. Jadi kalau dia dibaca itu dia nggak bakal denger. Jadi begitu dia lihat saya bawa kalung salib, saya sabet, dia tahu tuh oh orang ini lagi berdoa nih katanya. Jadi akhirnya setannya tuh keluar. Nah terus ada lagi satu cerita, saya ini waktu dari masih muda suka merantau saudara-saudara. Jadi waktu itu saya merantau di Kalimantan. Kalimantan juga terkenal dengan mistis ya. Jadi satu kali saya tinggal di satu kampung, ada seorang tua-tua gitu, dia dulunya jawara lah, pokoknya sakti lah dia. Tapi dia udah bertobat,
Terus dia dalam pertobatannya dia mati saudara-saudara, meninggal. Dia meninggal, ternyata waktu dia hidup itu ada ilmu-ilmu yang belum bisa dia lepas. Akhirnya meninggalnya dia agak susah. Tangannya lurus aja begini saudara-saudara. Harusnya kalau meninggal kan, kalau nggak begini ya begini kan. Ini tangannya lurus. Jadi orang keluarganya udah maksa nekuk begitu dibengkokin, masih lurus aja. Jadi orang bingung. Jadi ada satu pemuka agama tertentu bilang, oh ini orang ada ilmu yang belum dilepas nih kata dia. Ada satu ilmu yang belum dilepas, tapi dia udah bertobat Pak. Enggak, dia ada ilmu yang belum bisa dia lepas. Tapi bisa sih solusinya ada. Ganti kain kapannya katanya. Jangan warna putih, ganti warna hitam. Kata ketua adat gitu kan. Akhirnya diganti saudara kain kapannya. Dikerudungin lah dia kain kapan yang warna hitam. Jadi begitu hitam, itu lagi dibungkus, tiba-tiba mayatnya melek saudara-saudara. Melek, langsung melotot. Terus ngomong, pakai hitam, siapa takut katanya. Wah, akhirnya kita kaget gitu. Nah, jadi kita akhirnya kaget. Pokoknya seru dah dulu pokoknya ya. Jadi berbicara tentang kematian, saya ini lebih suka datang ke acara duka dibandingin acara pesta. Karena ada satu istilah, lebih baik kita datang 1 kali di acara orang berduka dibandingin 100 kali di orang berpesta. Itu saya pegang tuh, saya lebih suka datang ke orang yang sedang kena musibah lah, meninggal gitu. Nah jadi saya sering perhatiin kalau orang meninggal itu, saya suka ngeliat, saya merenung gitu, wah kalau saya yang mati mungkin begini nanti ya. Saya suka perhatiin sambil melamun. Nah jadi saya bukan cuma orang Nasrani saudara-saudara, saya datang. Orang Muslim pun saya juga datang. Jadi satu kali saya lihat sambil lihat-lihat begitu kan. Saya lihat oh kalau orang Muslim meninggalnya itu kan begini. Kalau orang Nasrani itu begini. Nah kali ini yang aneh saudara. Yang meninggal nih banci. Nah saya bingung. Udah banci dia ateis lagi gak punya agama. Waduh saya jadi penasaran tapi saudara. Ini orang matinya gimana gayanya nih. Saya penasaran. Saya masih di luar. Akhirnya saya coba masuk, saya ngelihat, ternyata gayanya gimana saudara? Oke, saya Ian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ian Joko. Kok blendernya nggak diceritain lagi Pak? Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen yang versi blender barusan itu ada di YouTube. Silakan boleh ditonton ulang gitu ya.